Shalom, dalam video kali ini kita akan melihat bersama-sama ke dalam sastra hikmat Perjanjian Lama. Sebelum kita masuk ke dalam kitab-kitab hikmat dalam Perjanjian Lama, kita perlu bertanya terlebih dahulu, apa itu yang dimaksud dengan hikmat di dalam Perjanjian Lama? Hikmat yang dimaksud di dalam Perjanjian Lama ini belum tentu sama dengan hikmat yang dimaksud di dalam KBBI. Kita melihat bahwa menurut Perjanjian Lama, hikmat dapat dikatakan sebagai kemampuan dan keahlian praktis, seperti kemampuan dari Bezaleel dan juga Aholiab ketika mereka akan membuat tabut Allah dan segala perkakas yang terdapat di dalam kemah suci. Selain itu, hikmat juga dapat dikatakan sebagai kemampuan mental yang unggul dan juga kecerdasan, misalnya seperti kemampuan Salomo di dalam menggubah banyak amsal dan juga banyak puji-pujian. Hikmat juga dapat dikatakan sebagai pengalaman atau akal sehat di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Dan hikmat juga dapat dikatakan sebagai pengetahuan, pemahaman, dan ketajaman. Nah, dari beragam definisi ini, apa yang dapat kita simpulkan dari hikmat menurut Perjanjian Lama? Hikmat dapat disimpulkan dengan sebuah pengertian yang sederhana sebagai kemampuan dan kecakapan menjalani hidup, atau yang disebut sebagai skill of living. Skill of living ini diperoleh dari observasi atau pengamatan, bisa juga muncul dari rasio atau penalaran atau akal budi manusia. Juga bisa muncul dari pengalaman menghadapi berbagai kejadian di dalam hidup. Nah, jika memang demikian, lantas muncul pertanyaan selanjutnya, apakah hikmat dapat disamakan dengan IQ? Menurut hemat saya, hikmat menurut Perjanjian Lama tidak dapat disamakan dengan IQ. IQ adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, sesuatu yang muncul dari dalam diri manusia karena telah ditanamkan di dalam dirinya. Ya, memang IQ bisa diasah, tapi pada intinya IQ adalah sesuatu yang boleh dikatakan bawaan lahir. Sementara hikmat dalam Perjanjian Lama adalah sebuah skill, sebuah kemampuan yang dapat diperoleh, dapat diasah, dan juga pada saat yang sama dapat hilang jika tidak digunakan terus-menerus. Skill of living ini dapat diperoleh dari 3 sumber tadi, observasi, rasio atau penalaran, dan juga pengalaman. Maka dari itu dapat dikatakan dengan sederhana bahwa sastra hikmat adalah sekumpulan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama yang mengajarkan skill of living. Nah, seperti apakah yang dikelompokkan ke dalam sastra hikmat dalam Perjanjian Lama? Memang pengelompokan yang disampaikan di dalam screen, yaitu ada Ayub, Pengkhotbah, Mazmur, Amsal, dan Kidung Agung, ini bukan pembagian yang diterima secara universal oleh para teolog-teolog Perjanjian Lama. Misalnya, Kidung Agung dianggap bukan sebagai bagian dari sastra hikmat karena bagian di dalamnya tidak memberikan hikmat apapun. Lalu ada juga bagian-bagian lain di dalam Perjanjian Lama yang dapat dikategorikan sebagai sastra hikmat. Misalnya adalah teka-teki Yoab yang disampaikan kepada Daud ketika Yoab ingin membawa kembali Absalom ke Yerusalem. Atau masih banyak juga bagian-bagian lainnya, misalnya teka-teki yang disampaikan di dalam kitab Hakim-Hakim kepada dalam kasus kisah Samson. Jadi memang pembagian ini boleh dikatakan sebagai oversimplification, ya bisa dikatakan demikian, tetapi untuk mempermudah studi ini ke depannya, maka saya berpendapat bahwa sastra hikmat dapat dikelompokkan ke dalam Ayub, Pengkhotbah, Mazmur, Amsal, dan juga Kidung Agung. Khusus untuk Mazmur, tidak semua Mazmur dapat dikelompokkan sebagai sastra hikmat. Hanya sejumlah pasal-pasal dalam kitab Mazmur yang dapat dikelompokkan demikian.
Sastra hikmat, kelima bagian ini dapat dikatakan sebagai aplikasi dari Taurat Musa atau penjabaran dari Taurat Musa. Dari setiap peraturan yang Musa sampaikan atau yang menurut tradisi bersumber dari Musa, dielaborasi, dijelaskan, dijabarkan di dalam sastra hikmat. Sastra hikmat sangat menekankan bahwa Tuhan Allah Israel, yaitu Yahweh, adalah sumber daripada hikmat. Dan di dalamnya mengajarkan prinsip moral praktis, mengajarkan takut akan Tuhan, serta mengajarkan seperti apa perilaku yang patut atau yang pantas dilakukan oleh manusia yang takut akan Tuhan. Lalu, seperti apakah orang berhikmat yang dijelaskan di dalam sastra hikmat? Apakah orang berhikmat sama dengan orang pandai, sama dengan orang jenius, ataukah Perjanjian Lama mendefinisikan orang berhikmat dengan pemahaman yang berbeda? Menurut Perjanjian Lama, orang yang berhikmat adalah orang yang perilakunya patut. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kebenaran dan juga menjauhi kejahatan. Orang yang berhikmat dikatakan juga sebagai orang yang sukses dan mampu bertahan hidup. Mengapa mereka mampu bertahan hidup dan memperoleh kesuksesan? Karena mereka mampu memahami dan ikut di dalam hukum-hukum atau prinsip-prinsip yang telah Tuhan tetapkan di dalam dunia. Misalnya di dalam kitab Amsal, salah satu hukum yang terdapat di dalamnya adalah kesuksesan datang bagi mereka yang rajin. Orang yang berhikmat juga disebutkan sebagai orang yang mendapatkan nama baik di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah. Lalu, bagaimana dengan orang bodoh? Apakah orang bodoh menurut sastra hikmat adalah orang yang tidak pandai, misalnya tidak mampu mengerjakan soal-soal matematika, atau tidak mampu mempelajari bahasa asing, ataukah punya definisi yang berbeda? Orang bodoh sebagai kebalikan daripada orang berhikmat adalah semua orang yang menghina hikmat dan juga didikan. Mereka menolak disiplin dan kritik. Mereka juga mudah terbujuk melakukan kejahatan. Serta dikatakan bahwa orang bodoh adalah mereka yang tidak takut akan Tuhan. Lalu dari tadi disinggung mengenai takut akan Tuhan. Apa sebenarnya definisi dari takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan dapat digambarkan sebagai relasi antara Tuhan Allah dengan manusia. Relasi ini digambarkan yang pertama, yaitu dalam tahap yang paling rendah adalah kegentaran akan kekudusan dan penghakiman Tuhan Allah. Ini adalah level yang paling bawah. Mengapakah saya katakan demikian? Karena di dalam tahapan ini, semua makhluk dikatakan gentar akan Tuhan, termasuk iblis sekalipun. Kita harus bergerak ke dalam pengertian yang lebih dalam, yaitu orang yang tidak hanya gentar akan kekudusan Allah, tetapi juga mereka yang membenci dan menjauhi kejahatan. Dan dalam tingkatan yang paling tinggi, orang yang takut akan Tuhan tidak hanya sekedar menjauhi kejahatan karena takut akan penghakiman Allah, tetapi adalah mereka yang hidup dalam rasa hormat dan rasa kagum akan Allah. Rasa hormat dan kagum ini mereka wujudkan di dalam penyembahan sejati dan kesediaan untuk taat kepada Dia. Nah, salah satu fenomena yang unik di dalam mempelajari sastra hikmat Perjanjian Lama adalah ada keserupaan dengan sastra-sastra hikmat di dalam daerah di timur dekat kuno. Misalnya, bagian dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-104 memiliki kesamaan dengan himne Akhenaten yang ditemukan di Mesir. Atau bagian dari Kidung Agung memiliki kesamaan dengan syair cinta dari Mesir. Nah, bagaimana menyikapi fenomena-fenomena seperti ini? Yaitu bahwa kok bisa ya ada sastra hikmat juga di dalam daerah-daerah di timur dekat kuno. Menyikapinya yang pertama, pergumulan eksistensial manusia, yaitu pergumulan tentang seperti apa tujuan hidup saya, pergumulan soal kematian,
soal penderitaan, ketidakadilan, dan relasi Tuhan dengan kejahatan itu sebenarnya adalah pergumulan yang universal. Tidak hanya bangsa Israel saja yang menggumulkan semua hal ini, tetapi bangsa-bangsa lain juga menggumulkan hal-hal yang serupa. Pergumulan eksistensial ini dapat ditemui dalam setiap wilayah kehidupan manusia, tidak terkecuali dan tidak terbatas hanya di dalam Israel saja. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa sastra hikmat di dalam Perjanjian Lama memiliki keunikan. Keunikan di sini terletak pada konsep takut akan Tuhan, pada konsep monoteisme, serta menolak panteisme dan dualisme. Kategori-kategori hikmat di dalam sastra hikmat Perjanjian Lama. Hikmat di dalam Perjanjian Lama dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah hikmat didaktis atau hikmat praktis. Ini adalah perbandingan antara baik dan buruk dalam bentuk pepatah atau peribahasa. Ini dikatakan praktis karena bertujuan langsung untuk membangun moral, memberikan kebahagiaan, kesuksesan pribadi, keamanan, dan kehidupan yang baik. Hikmat didaktis dan hikmat praktis ini adalah hikmat yang mudah langsung diterapkan di dalam kehidupan bagi setiap pembacanya. Contohnya adalah kitab Amsal. Ada juga kategori hikmat yang tergolong dalam hikmat filosofis, spekulatif, pesimistis, dan skeptis. Hikmat ini tidak bersifat praktis dalam artian tidak bisa langsung diterapkan karena sifatnya kritis, reflektif, dan mempertanyakan kehidupan. Hikmat ini lebih bermain di dalam nalar kognitif manusia daripada nalar praktik. Hikmat ini muncul terhadap kekosongan dan ketidakbermaknaan hidup ketika terpisah dari Allah. Ya, setiap hal-hal yang dikatakan sia-sia di dalam kehidupan ini muncul ketika manusia hidup terpisah dari Allah. Contoh dari hikmat yang filosofis, spekulatif, pesimistis, dan skeptis terdapat di dalam kitab Ayub dan kitab Pengkhotbah. Kita juga harus memahami bahwa sastra-sastra hikmat dalam Perjanjian Lama memiliki karakteristik atau ciri khas unik. Yang pertama, wahyu dalam Perjanjian Lama sifatnya belum lengkap. Sebagai contoh, kitab Pengkhotbah ditulis oleh penulis yang belum memahami mengenai kehidupan setelah kematian. Yang dipahami oleh penulis kitab Pengkhotbah adalah bahwa manusia setelah mati selesai hidupnya, finish, tidak ada lagi. Pemahaman tentang surga dan neraka muncul di kemudian hari setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan. Di dalam pergumulan mereka melihat teologi yang terdapat di dalam Babel itu membuat pemikiran teologis orang-orang Israel berkembang dan mereka mulai menggumulkan adanya surga dan neraka. Tetapi balik di dalam kitab hikmat, menurut hemat saya, wahyu tentang kehidupan setelah kematian masih belum ada. Ya. Juga karakteristik kitab hikmat yang kedua yang harus dipahami adalah segala yang tertulis di dalamnya sebagian besar adalah hasil observasi dan bukan pewahyuan langsung. Sastra hikmat berbeda dengan kitab para nabi yang lebih banyak formulasi atau didominasi oleh formula kata-kata beginilah firman Tuhan. Itu dapat ditemui di dalam kitab nabi dan juga di dalam Pentatuk atau di dalam narasi Perjanjian Lama lainnya. Tetapi di dalam sastra hikmat sepertinya hampir tidak ditemui formulasi beginilah firman Tuhan. Karena memang apa yang terdapat di dalamnya didominasi oleh pengamatan manusia terhadap alam ciptaan. Meskipun demikian, tidak berarti sifat di dalamnya sepenuhnya sekuler. Ya, karena pemahaman orang Israel adalah tidak ada pemisahan antara sakral dan sekuler. Mereka mengamati alam,
Mereka melihatnya bahwa alam itu bersumber dari Allah dan apa yang mereka amati dari alam dapat berguna di dalam kehidupan mereka. Karena itu, tema inti dari kitab Hikmat dapat dikatakan adalah konsep takut akan Tuhan. Yang tadi telah kita lihat bahwa takut akan Tuhan lebih baik dipahami sebagai sebuah sikap untuk mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan diwujudkan dalam ketaatan. Ada relasi antara kitab Hikmat dengan kitab Perjanjian Lama lainnya. Misalnya konsep takut akan Tuhan kita bisa jumpai dalam kisah Abraham, dalam kisah bidan yang ada di Mesir, dan juga dalam kisah lainnya. Juga ada elaborasi atau penjelasan lebih lengkap terhadap Taurat di dalam sastra Hikmat. Misalnya pengajaran tentang peringatan zina yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 14 dapat dijumpai dalam Amsal 6 ayatnya yang ke-25. Juga teologi penciptaan yang kita lihat banyak kita temui di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasalnya yang kedua, itu juga diutarakan di dalam sastra Hikmat. Menurut hemat saya, sastra Hikmat dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah kitab Hikmat yang bernada positif. Ya, sekali lagi, ini bernada positif dan bernada negatif, artinya bukan isinya negatif dan isinya positif. Ini hanyalah soal bagaimana cara menyampaikan sebuah ide. Sebuah ide disampaikan bisa dengan nada yang positif, bisa juga dengan nada yang negatif, misalnya semacam satir atau sindiran. Kitab Hikmat yang bernada positif ada Mazmur Sion, Mazmur Hikmat, dan juga Amsal. Sedangkan yang bernada negatif dapat kita temukan dalam Mazmur Kutukan, dalam Ayub, dan juga dalam Pengkhotbah. Tiga tema ini, yaitu teodisi, prinsip retribusi, dan pengajaran sosiopraktis adalah tiga tema yang mendominasi sastra Hikmat. Jadi ketika kita melihat dari kitab Ayub sampai dengan Kidung Agung, kita dapat menemukan tiga tema ini sebagai sebuah tema yang dominan di dalam sastra Hikmat. Kita akan melihatnya secara lebih lanjut lagi. Teodisi, secara sederhana teodisi berarti keadilan Allah. Theos adalah Allah dan disi artinya adalah keadilan. Ini sangat syarat di dalam kitab Ayub dan Pengkhotbah. Kitab ini mencoba memahami atau mencoba mendiskusikan problem tentang penderitaan dan kematian. Problem penderitaan dan kematian ini dikaitkan dengan kekudusan dan keadilan Yahweh. Misalnya, jika Allah itu baik, mengapa ada penderitaan? Jika Allah memberkati umatnya, mengapa umatnya menderita? Mengapa umatnya bisa jatuh ke dalam kematian? Nah, persoalan mengenai teodisi ini juga melihat mengenai misalnya fenomena kemakmuran orang fasik, sementara orang benar hidup dalam penderitaan. Inilah lika-liku kehidupan yang coba dibahas, yang coba dikupas di dalam kitab Ayub dan juga dalam kitab Pengkhotbah. Juga kitab Ayub dan kitab Pengkhotbah mencoba menggumulkan tentang kehidupan sesudah kematian, sekalipun teologi mengenai surga dan neraka belum muncul di dalam kedua kitab ini. Dan juga mencoba menggumulkan mengenai tujuan dan makna kehidupan. Tema dominan yang kedua adalah prinsip pembalasan, yaitu bahwa manusia mendapat ganjaran atau upah sesuai dengan perbuatannya. Ini terdapat di dalam Ulangan pasal 28, konsep mengenai berkat dan kutuk. Kurang lebih secara sederhana isinya adalah jika taat, maka diberkati. Jika tidak taat, maka dikutuk atau dihukum. Nah, prinsip pembalasan atau yang disebut kadangkala dengan prinsip retribusi ini yang dibahas dengan cukup panjang lebar di dalam sastra Hikmat. Mencoba mempertanyakan seperti misalnya mengapa orang benar menderita? Apakah ada penyimpangan di balik
prinsip retribusi ini? Atau apakah prinsip retribusi yang nampaknya tidak tergenapi ini dapat dijelaskan? Ada penjelasan di balik penderitaan orang benar, ada penjelasan di balik berkat atau kemujuran terhadap orang fasik, ya. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini di dalam Ulangan pasal 28 tentang berkat dan kutuk, ini seringkali disalahpahami oleh orang Kristen. Orang Kristen memahami Ulangan pasal 28 ini sebagai sebuah pembenaran untuk berkat terhadap individu. Padahal menurut Ulangan pasal 28 konteksnya adalah berkat terhadap orang Israel secara komunal, secara bersama-sama. Maka berkat dan kutuk dalam Ulangan pasal 28 tidak pernah dimaksudkan untuk berlaku kepada individu. Hal ini maka secara tidak langsung membantah prinsip yang terdapat di dalam teologi kemakmuran. Gitu. Ketaatan kepada Tuhan Allah tidak selalu diganjari dengan berkat kepada orang per orang. Ketaatan yang dipahami dalam Ulangan pasal 28 adalah ketaatan yang harus dikerjakan seluruh bangsa Israel. Dan berkat atau kutuk yang akan menimpa mereka dipandang sebagai berkat dan kutuk yang akan menimpa bangsa Israel secara komunal, secara keseluruhan. Dan tema yang terakhir, yang ketiga adalah tentang instruksi. Instruksi atau perintah yang terdapat di dalam sastra hikmat dapat dikatakan sebagai penjabaran dari Taurat Musa. Sastra hikmat menjadikan Taurat Musa itu relevan. Taurat Musa yang tadinya mungkin menjelimet atau yang penuh dengan kasus-kasus jika A maka B gitu ya di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan kita menemukan banyak formulasi seperti itu. Nah ini kemudian dijabarkan, direlevankan di dalam sastra hikmat. Demikianlah penjelasan mengenai pengantar terhadap sastra hikmat. Selamat mencintai firman Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.